mana saja berada, pada pagi hari ini kita kembali akan membahas kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-13 sampai 18 menyangkut tentang kedatangan Tuhan dan pengangkatan. Kita mengetahui bahwa pengangkatan itu terjadi secara eksklusif dan hanya sebagian kecil saja orang-orang yang memenuhi kriteria di mana orang-orang yang akan diangkat. Pengangkatan itu bukan satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Pengangkatan itu adalah salah satu jalan untuk diselamatkan. Hanya saja bahwa pengangkatan itu hanya orang-orang tertentu, terjadi secara eksklusif pula. Dan waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ada dua kelompok terbang yang akan mengikuti pengangkatan. Ya, penerbangan ini hanya terjadi dan berlangsung satu kali, ya, selamanya, satu kali untuk seumur hidup. Tetapi dalam penerbangan ini ada dua kloter, ada dua kelompok terbang yang akan mengikuti penerbangan ini. Yang pertama adalah mereka yang mati di dalam Kristus, dan yang kedua mereka yang masih hidup sampai Yesua datang pada kali yang kedua, ya, dan mereka yang hidup di dalam Kristus. Saya juga menyampaikan bahwa orang-orang yang mati di dalam Kristus dan orang-orang yang hidup di dalam Kristus ini berarti adalah mereka-mereka ini yang sudah mengambil persamaan dalam hidup mereka, yaitu persamaan dengan kematian Hamasia di dalam baptisan. Mereka masuk ke dalam air dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dikuburkan bersama-sama dengan Hamasia, dan mereka ketika keluar dari air mengambil persamaan dengan kebangkitan daripada Hamasia, daripada Kristus, mereka dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi ini ada dua kelompok orang-orang yang akan mengikuti penerbangan ini, yaitu kelompok yang pertama adalah yang masih hidup dan kelompok yang kedua yang sudah mati. Tetapi kedua-duanya ini adalah orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat, yaitu mereka telah masuk dalam baptisan. Tetapi kita akan melihat baptisan itu kenapa disebut sebagai sakramen. Sakramen itu berasal dari kata sakral. Tentunya ini sesuatu upacara, sesuatu aturan yang tidak boleh salah, ya. Jadi aturan ini yang sudah diturunkan oleh Yesua, ya, aturan di mana baptisan itu harus dengan cara yang benar, ya. Baptisan itu sendiri juga berarti diselamkan atau dicelupkan. Asal katanya dari bahasa Yunani, yaitu baptiso, artinya dicelupkan, diselamkan. Nah, ini cara yang pertama tentang baptisan, di mana sesungguhnya bahwa tidak boleh ada kesalahan, karena ini satu protokoler, ya, satu kegiatan, satu peraturan, ya, atau prosesi yang harus dilaksanakan sesuai dengan protokoler, ya, sesuai dengan tetapkan melalui firman Tuhan. Pertama, dia harus mengikuti cara seperti cara daripada firman Tuhan, atau sesuai dengan perintah. Dikatakan bahwa baptisan itu seharusnya dicelupkan atau ditenggelamkan. Ini peraturan daripada firman Tuhan yang tidak boleh kita langgar, ya, karena ini adalah ketentuan, sama halnya dengan kita mau melamar pekerjaan, ya. Sebelum kita masuk ke dalam dunia pekerjaan, kita harus melamar dan ada sejumlah persyaratan-persyaratan yang harus kita lewati, yang harus kita ikuti sampai kita dinyatakan diterima menjadi seorang karyawan. Ada banyak syarat-syarat yang sudah ditetapkan menurut aturan-aturan perusahaan. Nah, demikian juga ketika kita ingin menjadi warga daripada kerajaan Samaim, kita harus mengikuti aturan Samaim. Kita harus mengikuti aturan-aturan sesuai dengan dafar Elohim, sesuai dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan perintahkan bahwa baptisan itu adalah baptiso. Ini adalah perintah. Pertama, ini adalah perintah bahwa baptisan ini
adalah baptiso. Artinya baptisan ini harus Baptisan ini harus mengalami penyelaman. Jadi harus dicelupkan, harus diselamkan. Karena diselamkan itu berarti orang-orang yang mengambil persamaan kematian sama-sama dengan kematian Hamasya, dan dia masuk ke dalam air, artinya dia dikuburkan bersama-sama dengan Hamasya, dan ketika dia keluar daripada air, dia mengambil persamaan dengan kebangkitan yang sama-sama dengan kebangkitan Hamasya. Tidak ada cara lain. Orang katakan, oh yang cara seperti ini juga benar kan? Nah, saya tidak tahu karena perintah daripada firman Tuhan, ya harus baptisan itu harus baptiso, gitu ya, atau harus diselamkan. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, bahwa baptisan itu ada formulanya. Firman Tuhan katakan bahwa baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Ruach HaKodes. Ini aturan yang kedua. Ini protokoler yang kedua, dan formula ini tidak boleh salah, ya. Karena ini sangat jelas aturannya yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada tafsiran lain. Ini begitu jelas bahwa formula daripada baptisan adalah mereka harus dibaptiskan dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan dalam nama Roh Kudus. Dan sebagian besar daripada orang-orang percaya saat ini belum mengambil, ya, atau belum mengikuti protokoler ini, belum mengikuti cara sesuai dengan firman Tuhan. Selama ini orang-orang percaya belum menjalankan sakramen dengan cara yang benar, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini akan ada banyak yang komplain, tetapi ya memang kebenaran itu terkadang keras dan tajam, ya, terkadang juga pahit, gitu ya. Tetapi ya mau bagaimana lagi, memang inilah aturan daripada firman Tuhan. Kalau kita mau ingin menjadi warga daripada kerajaan Samaim, warga daripada kerajaan surga, yaitu surga Samaim, kita harus mengikuti aturan-aturan surga Samaim, aturan-aturan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan daftar Elohim. Ya, seperti saya ilustrasikan tadi, seseorang ingin mau menjadi warga kerajaan Inggris, ya, misalnya, dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada di negara itu. Kalau dia ingin menjadi warga negara sana, sama halnya dengan kalau kita ingin mau menjadi seorang karyawan dalam satu perusahaan, harus juga kita memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh perusahaan. Kalau persyaratan-persyaratan itu kita ikuti dan kita memenuhi syarat, maka kita diterima menjadi karyawan. Tetapi kalau tidak memenuhi persyaratan, ya suka-suka perusahaan untuk tidak menerima kita menjadi karyawan. Haknya perusahaan untuk menolak kita untuk menjadi karyawan. Begitu juga ketika kita mau menjadi anggota, menjadi warga, ya, kerajaan Samaim, kita harus mengikuti syarat-syarat daripada kerajaan Samaim. Dan suka-suka pemilik Samaim, suka-suka pemilik surga itu untuk tidak menerima kita menjadi warganya, untuk menolak kita menjadi warganya kalau kita tidak memenuhi syarat, ya. Jadi syarat-syarat ini harus kita penuhi, harus kita ikuti. Dan sebenarnya kalau mau jujur, sebenarnya semua persyaratan ini tidak ada satupun persyaratan yang sukar untuk kita jalankan. Tidak ada persyaratan yang sulit untuk kita jalankan. Masalahnya yang menjadi berat itu adalah ego kita, adalah kefanatikan kita, ya, dengan kebenaran yang kita miliki, yang kita pertahankan. Tetapi keyakinan dan kebenaran yang kita miliki, kalau tidak sesuai dengan kebenaran yang ada tertulis dalam firman Tuhan, maka kebenaran itu tidak menjamin kita untuk diselamatkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kiranya memberkati saudara. Mungkin agak berat juga, ya, firman Tuhan ini, karena mungkin akan ada banyak orang yang tersentuh, ya, bukan tersinggung tapi tersentuh dengan kebenaran ini, karena
banyak yang ternyata belum memenuhi syarat. Ya, saya sampaikan bahwa kalau kita tidak memenuhi syarat ini, maka kita tidak memenuhi syarat untuk diangkat. Ya, baik kita sudah meninggal maupun kita yang masih hidup, ya tidak akan mengikuti pengangkatan. Tidak akan mengikuti pengangkatan karena firman Tuhan katakan bahwa mereka yang akan diangkat itu adalah orang-orang yang telah memenuhi persyaratan, telah memenuhi kriteria untuk diangkat. Ya. Jadi terima kasih buat kesetiaan saudara mengikuti firman Tuhan ini. Saudara yang menyimak firman Tuhan ini, saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang pelaku firman Tuhan, ya. Dan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang akan diangkat, ya. Jadi buat apa ya kita mengetahui banyak tentang pengangkatan kalau kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan? Sebanyak apapun kita mengetahui kebenaran firman Tuhan tentang pengangkatan, tidak jaminan kita akan diangkat. Tetapi kalau kita memenuhi syarat untuk pengangkatan, kita pasti akan diangkat. Jadi kalau saudara ingin mencari kebenaran dalam setiap YouTube, ada banyak sekali orang atau hamba-hamba Tuhan yang membahas tentang pengangkatan. Tetapi sedikit orang yang berani menyatakan bahwa syarat-syarat pengangkatan itu adalah sebagai berikut. Ini seperti yang saya sampaikan. Syarat-syarat orang yang akan diangkat itu adalah orang-orang yang sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat, yaitu mengalami baptisan, ya. Baik baptisan air maupun baptisan Roh Kudus, ya. Jadi nanti baptisan api itu akan dialami orang-orang yang tidak mengalami baptisan secara benar, ya. Orang-orang yang tidak mengalami baptisan Roh Kudus, mereka akan mengalami baptisan api, ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-7, ya, di sana dikatakan bahwa ada begitu banyak orang-orang yang keluar daripada kesusahan besar. Artinya orang-orang yang mengalami kematian, mati syahid, ya, dalam kesusahan besar itu, ya. Karena kesusahan besar itu berlangsung bersamaan dengan peristiwa pengangkatan, ya. Jadi orang-orang yang tidak mengalami pengangkatan, mereka akan memasuki kesusahan besar dan mereka akan mati syahid, akan mengalami baptisan api. Dan itu jalan keselamatan berikutnya. Makanya saya katakan bahwa pengangkatan itu bukan satu-satunya jalan keselamatan, ya. Ada kelompok terbang, ada jalur atas melalui awan-awan, ada jalur bawah. Tinggal pilihan kita, ya, tinggal pilihan saudara. Mau pakai jalur atas, Tuhan sudah siapkan. Mau pakai jalur bawah juga, Tuhan sudah siapkan. Nah, jadi pilihannya tergantung kepada kita. Puji Tuhan, terima kasih. Inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini menambah wawasan dan kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus HaMashiach memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Amin.